Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 8 ingin memperlihatkan scrapbook kita yang berasal dari Sulawesi Selatan. Nah, sekarang kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Raden Fadi Adianto dari absen 39. Perkenalkan, nama saya Hafiz dari absen 5. Perkenalkan, nama saya Nila Mulyasari dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Putri Mel dari absen 38. Perkenalkan, nama saya Rafleta, absen 41. Kita mau mengenal Sulawesi Selatan. Di pertama ada profil anggota kita. Lanjut, ada lagu daerah. Lagu adat Bugis ini diciptakan oleh Bora Daeng Ngirate untuk mengiringi tarian maupun sambutan dalam acara resmi. Makna lagu ini adalah tentang kerinduan seseorang terhadap kekasihnya karena terpisah oleh jarak. Pencipta lagu ini adalah Jafar Abu serta Yusuf Alamudi. Makna lagu ini adalah tentang seseorang yang tengah jatuh hati, tetapi perasaannya tersebut tidak tersampaikan. Selanjutnya ada sejarah Sulawesi Selatan. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Selatan terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan mendiami 4 etnis, yaitu ada Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Kedaulatan Luwu, Kesatuan Gowa, dan Kesultanan Bone menjadi 3 negeri besar di Sulawesi Selatan mulai pada abad ke-15 Masehi. Ketiga negeri tersebut mencapai masa keemasan dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, Cina, Melayu, dan Arab. Setelah kemerdekaan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1950 di mana Sulawesi Selatan menjadi provinsi administratif Sulawesi, dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960. Berdasarkan pemisahan Sulawesi Selatan dari daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 sehingga menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan. Nah, hari jadi Sulawesi Selatan itu pertama 19 Oktober 1669 sebagai Cilebes Banda, 2 September 1945 sebagai Sulawesi, dan 13 Februari 1964 sebagai hari jadinya. Nah, di sini ada peta Sulawesi Selatan, kira-kira seperti ini. Nah, di Sulawesi Selatan, ibu kotanya tuh Makassar, dan provinsinya ada Bugis, Makassar, Toraja, Luwu, dan Melayu Makassar. Lalu selanjutnya ada makanan dari Sulawesi Selatan. Yang pertama ada kapurung. Kapurung adalah kebiasaan masyarakat desa Takala yang masuk dalam kategori andrepong. Andrepong adalah makanan berat. Karena itu, kapurung kerap disantap pada siang hari sebagai konsumsi makan siang, sebagai pengganti energi setelah bekerja berat. Selain itu, kebiasaan makan kapurung pada siang hari merupakan warisan dari orang tua yang lebih terasa pas ketimbang dimakan di malam hari. Yang kedua, ada soto Makassar. Soto Makassar diperkirakan telah ada semenjak masa kerajaan Gowa, tepatnya di Kabupaten Goa pada abad ke-16. Makanan ini terbuat dari jeroan sapi yang direbus dalam waktu yang lama. Rebusan jeroan bercampur daging sapi ini kemudian diiris-iris lalu dibumbui dengan bumbu yang diracik secara khusus. Biasanya soto Makassar dihidangkan dalam mangkuk dan dinikmati dengan ketupat. Selanjutnya ada makanan dari Sulawesi Selatan. Yang pertama ada es pisang hijau. Minuman ini terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau. Di Makassar, pisang hijau akan sering ditemui ketika bulan Ramadan tiba, sebab menu pisang hijau merupakan salah satu menu buka puasa populer di suku Makassar. Yang kedua, ada saraba. Minuman hangat yang terbuat dari kayu manis, biji pala bubuk, merica bubuk, gula jawa, santan, dan kuning telur kampung.
ini bisa mengembalikan energi yang hilang, terutama buat yang sedang mengalami flu. Minuman ini berkhasiat untuk menyembuhkan flu secara cepat. Selanjutnya ada lukisan. Lukisan tertua ke-1. Lukisan buat tertua di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Gua Kapur, wilayah Karawang, wilayah Maros, Sulawesi Selatan, menampilkan gambar babi hutan dan 3 sosok mirip manusia. Lukisan ini berusia setidaknya 51.000 tahun, lebih dari 5.000 tahun lebih tua dari seni gua tertua sebelumnya. Lukisan ini ditemukan oleh tim peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRNI dan Griffith University Australia. Lukisan tertua kedua tepatnya di Gua Leong Todege di kawasan Park Maros, Sulawesi Selatan. Diyakini lukisan ini dibuat 45.000 tahun yang lalu. Menurut para lebih detail Sulawesi Silabensis di lukisan dengan pigmen okre merah tua. Okre sendiri adalah pewarna merah di alami yang berasal dari tanah liat. Tulisan berukuran 136 kali 54 cm ini menggambarkan seekor babi dengan kutil di wajah yang mirip tanduk. Ini adalah ciri khas babi dewasa berjenis kelamin jantan. 2 cetakan tangan di atas punggung babi. Selanjutnya di sini ada flora dan alat musik. Kamping, 3 cara memainkan kelamping dengan dipetik. Biasanya kecaping digunakan untuk mengiringi dongeng-dongeng di masa nenek moyang dan atau sebagai pengiringi tari tradisional. Pui-pui, cara mainkan pui-pui dengan cara ditiup. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi berbagai acara kesenian maupun upacara adat di daerah Sulawesi Selatan. Selanjutnya ada senjata perang dari Sulawesi Selatan. Badik. Pada zaman dahulu, badik banyak digunakan sebagai alat pertanian dan bertahan hidup jika ada bahaya pengancaman. Pada perkembangannya, Kalio berubah nama menjadi badik dan digunakan untuk menjaga siri atau harga diri. Senjata ini sering dikaitkan dengan simbol kejantanan dan kepercayaan diri. Basing adalah senjata yang memiliki bentuk yang menyerupai tombak. Ujungnya terbuat dari logam dan besi yang tajam, sehingga sangat efektif untuk menyerang lawan. Cara menggunakan basing pun cukup fleksibel. Pertama, basing dapat digunakan untuk menusuk atau menusuk secara langsung. Selain itu, basing juga bisa dilontarkan seperti lembing untuk menyerang musuh dari jarak jauh. Nah, lanjut ada pakaian adat. Baju bodo Sulawesi Selatan atau baju bodo berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Baju bodo adalah pakaian adat suku Bugis Makassar. Baju bodo adalah baju adat perempuan Sulawesi Selatan. Biasa dipakai sebagai pakaian kebesaran. Dalam setiap acara, baju bodo juga sering dipakai dalam berbagai upacara pernikahan maupun untuk menari di berbagai festival. Motif-motif dari kondur yang dikenakan pada baju pokok khusus kaum wanita ini mengandung makna berupa keturunan yang hidup dengan penuh kebahagiaan sebagai cahaya bagi kehidupan. Selain itu, keseluruhan pakaian adat pokok ini bermakna keindahan dan kecantikan. Baju pokok tradisional Toraja tidak hanya sekedar pakaian memainkan sebuah simbol yang mencerminkan status sosial usaha serta pemandangan hidup masyarakatnya. Setiap warna yang digunakan memiliki makna mendalam yang
menunjuk hubungan erat antara budaya dan filosofi hidup masyarakat Toraja. Selanjutnya ada tradisi. Ada 2 tradisi, yaitu Rambu Solo dan Manene. Dari Rambu Solo dulu. Rambu Solo merupakan ritual pemakaman adat suku Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai untuk penghormatan terhadap orang yang telah meninggal. Tujuan upacaranya untuk menghantarkan orang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Dilanjut, tradisi Manene. Tradisi ini merupakan pembersihan jenazah yang telah meninggal puluhan bahkan ratusan tahun yang telah berbentuk mumi. Ritual Manene adalah salah satu cara masyarakat Toraja untuk menghormati leluhur yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Menurutnya, suku Toraja memang sangat menjaga dan menghormati leluhur. Selanjutnya ada tarian. Tarik kipas Pakarena. Gerakan dalam tarik kipas sangat lambat dan memulai kadang naik kadang turun, kadang meliuk dengan anggun lantaran diiringi tabuhan gendang yang bertalu-talu. Tarik kipas mencerminkan sikap teduh, hening, dan kontemplatif karena tarik kipas mengungkapkan hubungan manusia dengan Tuhannya. Pola-pola dalam tarian ini memiliki makna khusus. Oke. Lanjut lagi, ada kearifan lokal. Kearifan lokal juga ada 2 nih, ada tabe-tabe dan masoko bola. Dari tabe-tabe dulu. Budaya tabe-tabe merupakan sikap sopan santun saling menghargai sesama. Budaya tabe dapat dilakukan dengan cara memberikan senyum kepada orang yang ingin disapa sambil sedikit membungkukkan kepala. Selain itu, ketika ingin melewati seseorang mengucapkan kata tabe atau izin sambil membungkuk setengah badan. Selanjutnya ada masopo bola. Masopo bola yaitu berarti memindahkan atau mengangkat rumah. Tradisi ini dilakukan dalam memindahkan rangka rumah yang terbuat dari kayu secara gotong royong. Pemilik rumah memindahkan rumah tersebut dengan alasan rumahnya telah terjual atau keluarga yang ingin membangun rumah di tempat tersebut. Nah, ini terakhir itu ada foto kita lagi kerekam. Tapi ini ada Radennya, Bu, tapi Radennya pulang duluan. Ibu. Jadi fotonya waktu Raden udah pulang. Iya, terus si Repe-nya waktu itu nggak ada, tapi waktu itu pernah kerekam sama aku. Fotonya hilang, Bu. Terus di sini ada rumah adat deh terakhir. Selesai. Rumah adat. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.